Sejumlah es bermassa 500 gram berada pada suhu minus 20 derajat Celcius. Es tersebut dipanaskan secara terus-menerus hingga berubah menjadi uap pada suhu 110 derajat Celcius. Diketahui di sini ada data kalor jenis ya. Nah, lalu yang ditanyakan di soal ini adalah berapakah kalor total yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Nah, untuk memudahkan, kita buat diagram kalornya dulu ya, grafik kalornya dulu. Gini. Jadi, dia itu mulai dari bawah nih, mulai dari bawah ya, terus nanti mencair. Jadi kita tulis dulu ya pelan-pelan ya. Jadi anggap aja ini titik A. Titik A ini bentuknya masih es, wujudnya masih es. Suhunya itu minus 10 derajat, minus 20. Minus 20 derajat Celcius. Lalu dia naik ke titik B. Nah, posisi titik B ini posisinya atau wujudnya itu masih es ya. Tapi suhunya ini sekarang 0 derajat Celcius. Lanjut ya. Nah, dari titik B itu dia nanti ke titik C. Nah, dari B ke C, dia itu tidak mengalami perubahan suhu, hanya mengalami perubahan wujud, yaitu dari es menjadi air atau mencair. Ini suhunya tetap 0 derajat Celcius. Lalu, ini naik nih. Naik, ya kan, mengalami kenaikan suhu dari 0 derajat ke titik D, suhunya 100 derajat Celcius tapi wujudnya masih air. Lalu dari titik D ini dia akan menguap. Artinya anggaplah di titik di titik E, dari cairan atau dari bentuknya air itu berubah menjadi uap. Tetapi suhunya masih 100 derajat Celcius. Lalu ini uap ini dipanaskan lagi nih, dipanaskan lagi, anggaplah sampai titik F. Di titik F ini posisinya atau wujudnya ini masih uap. Tapi uap airnya ini suhunya ini sekarang 110 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan di soal adalah berapakah total kalor atau energi panas yang dibutuhkan dari titik A sampai ke titik F, gitu ya. Oke. Nah, di sini kalian harus hati-hati dalam menggunakan kalor jenis ya. Jadi, kalau satuannya itu joule per kilogram derajat Celcius, maka nanti masanya itu harus dalam kg. Ya kan? Dalam kg. Nih. Oke. Tapi kalau misalkan nanti ada kalimat satuan C-nya itu kalori per gram derajat Celcius, maka M-nya itu dalam gram. Ya, mengikuti kalor jenisnya aja ya, mengikuti kalor jenisnya aja. Maka kalau di soal ini karena dia kilogram, maka masanya harus kita ubah ke kilogram. Maka jadi 0,5 kilogram. Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba cari satu-satu dulu. Nggak bisa kalian langsung dari A langsung ke F, itu nggak bisa, tapi step by step. Yang pertama, jadi dari A sampai ke B. Dari A sampai ke B itu dia hanya mengalami perubahan suhu tanpa mengalami perubahan wujud. Berarti M kalikan dengan CS. Kenapa Kak kalau S Kak? Karena wujudnya masih S dikalikan dengan delta T. Maka sama dengan 0,5 dikalikan dengan 2100. CS-nya kan 2100 ya. Dikalikan dengan delta T-nya, perhatikan di sini. Dari sini nih, berarti delta T-nya itu sama dengan berapa? 0 min dalam kurung min 10, min 20 sama dengan 20. Jadi di sini kita kalikan dengan 20, maka hasilnya sama dengan 21.000 joule. Selanjutnya dari B sampai ke C tidak mengalami perubahan suhu tapi mengalami perubahan wujud. Jadi M dikalikan dengan L atau kalor cair atau kalor lebur sama dengan 0,5 dikalikan dengan 334.000 sama dengan, kita sesuaikan ya di sini aja ya, sama dengan 167.000 joule gitu. Lanjut, dari B sampai ke C, sekarang dari C sampai ke D. Jadi Q dari C sampai ke D sama dengan M kali C air dikalikan dengan delta T. Kenapa C air Kak? Karena dari C sampai ke D
fasenya atau wujudnya itu sudah dalam bentuk cairan. Nah, maka sama dengan 0,5 dikalikan dengan 4.200 dikali dengan perubahan suhunya dari 0 menjadi 100 ya. 100 ya. Maka sama dengan 210.000 Joule. Lanjut dari Q dari D sampai ke E. Maka dia tidak mengalami perubahan suhu, hanya mengalami perubahan wujud, yaitu dari air menjadi uap. Jadi M dikalikan dengan kalor uap. Sama dengan 0,5 dikalikan dengan 2.260.000. Sama dengan 1.130.000 Joule. Yang terakhir dari E sampai ke F. Jadi ini uap air, suhunya berubah tapi wujudnya masih dalam bentuk uap. Maka di sini kita tulis M dikalikan dengan C uap dikalikan dengan delta T. Sama dengan 0,5 dikali dengan 2000 dikalikan dengan perubahan suhunya 10. Sama dengan berarti berapa itu? 10.000 gitu ya. 10.000 Joule. Nah, untuk mencari totalnya ya udah kita tinggal tambah aja. Jadi Q totalnya sama dengan kita tambah ya 21.000 tambah 167.000 tambah 210.000 tambah 1.130.000 ditambah 10.000, hasil akhirnya adalah 1.538.000 Joule. Atau kalau kita ubah jadi kilojoule dibagi 1000 jadinya 1.538 kilojoule. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam menentukan grafiknya. Kalian usahakan menggambar grafiknya dulu. Itu memudahkan sekali dalam perhitungan. Oke.